Oke guys, kembali lagi di Ngode, ngobrol bareng Dema. Nah, di Ngode kali ini kita agak sedikit berbeda konsepnya. Kenapa? Karena kita ini di outdoor ya. Benar-benar Ini di outdoor, alam. di alam. Terus juga mungkin kalau teman-teman tahu, kita itu biasanya podcast tuh siang atau sore, tapi sekarang itu di malam hari. Karena ini seru nih. Karena yang akan kita bahas ini itu tentang sebuah acara yang dimana itu tentang kesenian, terutama kesenian Sunda, yang dimana orang Sunda tuh identik dengan alam juga gitu. Makanya kita podcastnya di luar, menyatu dengan alam. Dan mungkin disclaimer sedikit ditambah karena seperti ini ya, kayak headset yang masuk ke kantong celana gitu. Untuk perizinan sedikit rumit gitu, sedikit rumit, jadi belibet. Nah, Impres jadi 01 ya, efisiensi anggaran. nah mungkin seperti biasa kembali lagi dengan saya Mual Goli sebagai moderator, dan di sini kita udah ada narasumber yang teman-teman yang saat identik lah dengan gayanya. Kita beri tepuk tangan untuk narasumber kita. Ya, terima kasih. Boleh perkenalkan diri dulu, Bang? Oke, terima kasih Agoli selaku moderator lah ya di podcast sekarang. Aku kenalin Sampurasun, teman-teman Baraya Adab dan Humaniora dan Baraya seluruh alam semesta ini. Aku Prima Junika Putra Hendranata dari Prodi Sejarah Peradaban Islam. Kebetulan sekarang aku ini semester 6 angkatan 2022 dan ditanggung jawabi sama Dema Kabinet Siliwangi sebagai Ketua Pelaksana Pagelaran Budaya 2025 sekarang. Nah, mungkin itu sedikit perkenalannya. Dan tadi pun sudah disebutkan oleh Prima itu tentang acara Pagelaran Budaya 2025. Nah, mungkin untuk teman-teman mahasiswa adab angkatan 23, angkatan 22, angkatan 21 dan yang lebih atas mungkin sudah tidak asing gitu ya dengan nama acara Pagelaran Budaya, karena memang tahun kemarin pun sudah terlaksana dan juga masih mirip-mirip mungkin konsepnya, tapi kita nggak tahu juga nih. Makanya kita langsung hadirkan saja nih narasumbernya. Untuk pertanyaan yang pertama nih, Prim, Pagelaran Budaya 2025 ini konsepannya itu kayak gimana sih sebenarnya ingin dibawa tuh? Oke. Izin menjawab mungkin ya Agoli. Aman. Agoli di sini sebagai kebetulan kepala departemen aku teman-teman di bidang seni dan olahraga, dan emang Pagelaran Budaya ini itu ditanggung jawabi oleh bidang departemen seni dan olahraga yang ada di DMAF teman-teman. Nah, kalau buat Pagelaran Budaya sendiri secara landasan hukum bisa teman-teman nanti lihat ya di TikToknya Dema Fakultas Adab dan Humaniora, dan juga di Instagram terkait landasan kegiatan ataupun apapun itu, nanti linknya ditaruh di bawah sini ya, terkait TikTok Dema F Adab. Di follow juga Instagramnya, Instagram Pagelaran Budaya juga nanti di follow. Nah, buat tema ya tadi ya? Iya, tema dan konsepannya lah seperti apa? Tema Pagelaran Budaya sekarang itu dengan tema ngarumat budaya pikeun nanjeur jaya di buana. Nah, tema ini aku ngambil dari beberapa artikel ya, artikel yang ada di internet pastinya ya, tentang nilai kesundaan yang seutuhnya itu seperti apa. Dan yang paling konkret dalam tema ini, waktu itu aku sempat ikut SPI mengabdi di Garut, di desa Kampung Pasir, Samarang, Garut. Waktu itu tuh mereka tuh mengadakan acara Seren Tahun. Di situ aku cerita dengan Abah Endan, dengan Kang Caca selaku orang-orang Sunda Wiwitan di sana. Tokoh-tokoh di sana lah. Tokoh-tokoh di sana, Agol, masyarakat ada teman-teman semuanya di sana. Yang di sana aku konsultasi dulu terkait bagaimana sih untuk manusia zaman sekarang ini merawat kebudayaan lokal, mungkin khususnya dalam gagasan diri aku pribadi dalam pagelaran ini, temanya menguatkan kepada Sunda khususnya gitu. Nah, mungkin ada pun nilai lebihnya itu apa sih ngaruat gitu. Ngaruat itu sebetulnya merawat ya, apa-apa budaya-budaya terdahulu, dan juga ngarumat tuh apa sih? Mensucikan kembali.
bukan berarti kita mengakulturasi daripada budaya itu tidak merawat pula budaya-budaya yang sebelumnya gitu. Nah, adapun konsep nih ya, konsep pagelaran budaya sekarang itu kita bakal mengadakan kerjasama teman-teman, bersinergi dengan organisasi daerah yang ada di UIN Bandung dengan FLO, Forum Lintas Organisasi Daerah, baik lintas Sumatera, Jawa Barat ataupun luar Sumatera teman-teman. Nah, kurang lebih ada 34 orda yang nanti bakal kita ajak kerjasama. Dan nanti ada pameran kebudayaan, ada parade kebudayaan dari tiap-tiap organisasi daerah itu. Jadi sekaligus menjadi tempat untuk apa ya? Menunjukkan eksistensi daripada orda-orda yang ada di UIN mungkin ya? Betul, karena Prima pribadi dengan steering committee-nya itu Ihsan Maulana Ibrahim selaku teman sahabat saya, karib dekat, terkait konseptor juga yang ada di pagelaran ini. Kita itu berdua mengkonsep gimana kita berpikir mahasiswa dengan di UIN Bandung ini dengan bermacam-macam daerah gitu. Kita bingung nih, mana sih yang masih bisa mempertahankan kebudayaan lokalnya gitu. Atau ciri khas dari lokalitas keotentikan masing-masing kebudayaan daerahnya kali gitu. Gitu. Makanya kita berupaya orda nih salah satunya yang mungkin bisa berupaya teman-teman, yang mungkin dinaungi oleh P2M. Kurang lebih seperti itu sih buat konsepnya. Nanti ada parade kebudayaan, pameran kebudayaan. Di hari pertama itu bakal ada upacara adat ya teman-teman. Lengser dan Nayaga itu salah satu bentuk upaya perawatan juga di sana terkait budaya Sunda terkhususnya. Dan nanti juga ada akulturasi budaya di sana dengan konsep yang dirahasiakan, teman-teman nanti bisa hadir ya pastinya. Makanya teman-teman yang kepo nih, yang pengen tahu pagelaran budaya tahun kemarin dan sekarang apa bedanya, apa kejutannya, nanti jangan lupa datang. Nah itu Agol, ada bedanya. Pasti ya, harus ada pembedanya. Dan esensi penguatan akulturasi itu pasti bakal diperlihatkan kembali. Nah di hari pertama itu di tanggal 24 April nanti di Gedung Anwar, kita bakal mengadakan lengser. Terus sekaligus seminar yang mungkin dirahasiakan juga nih teman-teman. Siapa sih yang bakal ngisi seminarnya gitu Agol? Narasumbernya masih, ya pokoknya orang-orang hebat lah ya. Ya pasti orang-orang hebat. Gak mungkin dong orang-orang yang ngelawak dong. Gak mungkin dong. Iya. Tiba-tiba ngambil pinggir jalan, nih seminar. Gak mungkin. Itu benar. Nah kurang lebih kayak gitu teman-teman di hari pertama. Nah itu pasti ada lengser dan Nayaga. Ya di hari kedua itu bakal ada ini, pameran kebudayaan dan parade kebudayaan. Juga penampilan dari organisasi daerah itu. Berarti di hari kedua itu ada penampilan tiap-tiap orda? Iya, di tanggal 25. Masih lokasi yang sama di Gedung Anwar Musadan. Gitu. Nah itu nanti bakal diperlihatkan juga nih organisasi-organisasi daerah ini yang berupaya, yang terus merawat, yang terus mempertahankan terkait bisa mungkin primordialnya, etnosentrismenya, etnisentrisme lah, kurang lebih kayak gitulah dalam kajian antropolog yang hemat saya pelajari gitu. Nah di hari kedua seperti itu kurang lebihnya Agol. Dan nanti ya pameran itu ya pasti dari teman-teman orda ya menampilkan apapun itulah pamerannya bentuknya. Kita bakal menyediakan stand buat para orda gitu Agol. Dan nanti pasti ada penilaian juga, dilombakan juga. Oh iya, satu lagi Agol. Apa tuh? Ada lomba karya tulis ilmiah. Nah mungkin teman-teman semua itu bisa ikut andil untuk meramaikan dengan karya tulis ilmiah. Sama temanya itu tentang ngarumat budaya pikeun Nanjer Jaya Dibuana. Nah itu umum teman-teman. Silakan teman-teman tuangkan gagasan, narasi, argumentasi kalian terkait kebudayaan lokal atau baik lokal ataupun aspek-aspek kebudayaan lah intinya, kurang lebih kayak gitu. Berarti selain daripada seni ada juga sastra yang dimana itu digabungkan lah. Nah iya. Karena membahas tentang tadi ya itu karena tadi, ngarumat itu. Nah karena bukan kebetulan sih. Ya Fakultas Adab dan Humaniora itu fakultas yang memang secara basic itu literatur and humanities, membahas terkait memanusiakan manusia tadi ya. Kalau mungkin di kampus-kampus luar inilah gue kayak FIB,
gitu, Fakultas Ilmu Budaya gitu. Dan di UIN salah satu Fakultas Adab dan Humaniora itu mesti paling gacor lah bahasa ini mah ya. Kudu paling segut lah, Paling segut lah. tak itu kurang lebih Sap teman-teman. sap sap kalau kata Ah. film Jawa, sap. Itu karena memang Fakultas Adab tuh harusnya paling vokal ngobrolan terkait kebudayaan gitu. Nah di hari ketiga itu bakal ada penampilan penampilan. Nanti juga ada gue star teman-teman. Nah cuman penampilan ini bakal ada penampilan dari proker bulanan kita Pak Kadep. ada penampilan dari berarti apa, ngumbara. Nah, ngumbara, unjuk bakat mahasiswa adab dan humaniora. Betul. Itu nanti bakal ditampilkan gitu, karena ya teman-teman yang udah kita wadahi, kita mesti kasih kembali wadah yang begitu luas teman-teman. Nah nanti kalau teman-teman juga penasaran ya harus ikut, makanya harus datang di tanggal 24, 25 dan 26. Dan pasti nanti ada gue star yang mungkin masih dirahasiakan teman-teman. Itu berarti terkait konsepan rangkaian acara yang tadi sudah disebutkan ya. Berarti apa aja tuh Brem? Boleh diulangi kah? Rangkaiannya tuh ada lomba karya tulis ilmiah, ada penampilan orda, ada parade kebudayaan, ada pameran kebudayaan, seminar ya. Nah, seminar dan upacara adat di hari pertama lengser gitu. Jadi kayak apa ya? Ibaratnya kayak seninya ada. Iya. Terus juga ya pasti tentang budaya. Iya, intinya kita di sini bener-bener ini sih Agol, teman-teman baraya semua ya, 7 unsur kebudayaan ingin kita perlihatkan. Dan nanti itu bakal ada deklarasi kebudayaan juga, kita bakal usahakan itu ada deklarasi kebudayaan. Cocok. Gitu. Jadi untuk teman-teman nih, terutama mahasiswa adab ya, masa gitu ya, tadi yang sudah disampaikan sama Prima sebagai OC tentang konsepannya, rangkaiannya kayak gimana. Jujur ya gimana ya, walaupun sebenarnya bukannya pers ya. Ini kan memang acara dari senior sendiri, tapi kalau diambil sudut pandang sebagai orang luar, maksudnya di luar senior gitu atau di luar Dema, ini konsepan ini menarik gitu. Pasti terima kasih. Kepo nih apa aja nih, terutama kan ya mungkin teman-teman di sini yang di UIN, apalagi terutama mahasiswa adab, lingkungan kampus seperti UIN kan luas, terus juga beragam mungkin ya. Kita nggak mungkin gitu dari berapa tadi 34 orda ya? Iya, 34 orda lah kurang lebih. Kurang lebih 34 orda, kita kan nggak mungkin nyamperin satu-satu untuk melihat bagaimana orda itu seperti apa dan segala macamnya. Nah, ini di pagelaran budaya kali ini tuh di satu tempat tapi kita bisa ngelihat semuanya gitu ya. Jadi lebih efektif, gitu. Lebih efisien, baik untuk ordanya, baik untuk teman-teman semua. Nah itu. Sama tadi ada yang kelewat. Apa tuh? Pikeun Nanjeur Jaya Dibuana. Apa tuh? Nah, dari kita sudah merawat, mensucikan, setelah itu kita mengharapkan kepada Hyang atau Gusti Nu Maha Kawasa, itu agar bentuk-bentuk kebudayaan yang diciptakan oleh manusia secara lahiriah ataupun batiniah ataupun bahkan cipta karsa rasa manusia itu terbentuk, itu agar disimpan di Buana. Dan itu juga mengambil dari filosofis Tritangtu di Buana, gitu. Dan teman-teman mungkin kalau mau searching silakan itu bisa ya. Dan intinya kalau teman-teman mau tahu landasan hukum pagelaran budaya ini ataupun ya bahasa ini mah tetek bengek lah ya. Itu bisa lihat di TikTok Dema F, bisa lihat di Instagram Dema F dan juga Instagram Pagelaran Budaya dan platform-platform media yang disediakan oleh Dema F khususnya Agol dan Baraya semuanya. Jadi tinggal stay tune aja, infonya pasti selalu diupdate untuk teman-teman semua. Ayolah, terutama kalian yang anak-anak mahasiswa adab, kita ramein, kita berkontribusi untuk fakultas kita sendiri. Ya, walaupun kadang suka tidak disupport ya. Maksudnya oleh cuaca. Kadang kan kita ini kayak outdoor gini kan suka tidak disupport oleh cuaca. Kadang suka tidak disupport oleh keadaan. Tapi memang dengan kita gimana ya Agol, teman-teman bara semuanya, Inpres 01 efisiensi anggaran ini dari kita pribadi selaku panitia, terus khususnya panitia ya, aku selaku ketua pelaksana ini terima kasih banyak kepada semua elemen, baik para panitia yang tercinta, yang saya hormati, yang saya banggakan, SC, konseptor ya kan, yang mungkin tidak bisa Prima sebutkan satu-satu lah, terima kasih banyak gitu ya. Ya kita ngegabers aja sih gitu dengan efisiensi anggaran juga gitu. Ya karena apa, maksudnya ini acara ini segmen kebudayaan ini
kita nggak mau hanya sekedar diambil oleh para politisi-politisi aja gitu. Kita berupaya mengamalkan ini gitu Agol. Mempertahankan hal itu dengan masalahnya mungkin budaya populer yang makin menjamah ya ke teman-teman mahasiswa saat ini. Ya umumnya UIN, khususnya Fakultas Adab dan Humaniora ini. Gitu sih Agol. Jadi tetap mengingatkan kembali kalau masih ada seni lokal yang tetap seru, tetap menarik dibandingkan seni-seni dari luar Indonesia. Bener banget. Terutama di luar Jawa Barat. Betul banget. Soalnya gini teman-teman, Agol, seni reak itu sudah mendunia di Denmark. Namanya itu Sanggar Juarta Putra. Nah, sekalian juga nih teman-teman, follow Instagram Sanggar Budaya Agol. Kan kita bakal ada Sanggar Budaya tuh. Apa tuh Prim? Nah, Instagram itu Sanggar Budaya Adab dan Humaniora. Nanti linknya juga ditaruh di bawah ini ya. Dan saat ini teman-teman yang lengser dan Nayaga itu dinaungi oleh Sanggar Budaya gitu. Mungkin nanti teman-teman dari Medpers DMAF bisa podcast sama Kang Emil selaku ketua Sanggar gitu. Nanti teman-teman boleh follow Instagramnya untuk mantau terus. Tolong editor. Ya, agenda Sanggar Budaya karena itu angkatan pertama gue gitu. Ya alhamdulillah ya, terima kasih banyak gitu buat teman-teman yang mensupport sampai sejauh ini. Gitu sih Agol kurang lebihnya. Karena dibentuknya Sanggar Budaya juga salah satu bentuk apa ya? Pengamalan daripada keinginan mahasiswa gitu ya mungkin. Karena mereka merasa kayak ini acara futsal mulu nih, olahraga mulu, apa mulu segala macam. Sedangkan untuk kesenian mungkin tidak terlalu ditonjolkan. Nah, kali ini kita dari Dema Fakultas Adab dan Humaniora makanya membentuk Sanggar Budaya itu. Makanya untuk teman-teman yang tertarik di bidang kesenian, terutama tari, terus mungkin bermain alat musik, apalagi seni-seni tradisional, bisa nanti tuh follow IG-nya di Sanggar Budaya Fakultas Adab dan Humaniora. Oke. Berarti itu ya Prim ya, terkait pagelaran sekarang, terkait konsepan tadi udah, rangkaian kegiatan udah. Terus mungkin satu pertanyaan lagi sih Prim. Untuk persiapannya udah sampai mana nih kira-kira? Atau kayak ada apa ya? Kayak semisalnya kita udah mencapai titik 90% nih, udah 85% nih, udah berapa? Ya tadi yang saya ceritakan ya, yang Prima ceritakan, yang aku ceritakan, alhamdulillah aku sangat-sangat sungguh-sungguh berterima kasih ke semua teman-teman panitia, para elemen pendukung, terkhusus para panitia sih, lebih tepatnya, dan para pengurus Dema juga terima kasih banyak ya udah mensupport. Kalau buat secara kalkulasi itu ya karena acaranya beberapa minggu lagi lah ya, beberapa hari lagi, alhamdulillah sudah sampai tahap 90%. Ya 100%-nya itu di finishing nanti ketika pelaksanaan. Gitu sih. Ya kalau mungkin teman-teman mau lebih tahu lagi tentang pagelaran budaya, bisa bertemu dengan saya, follow juga Instagram saya Prima JPTRA. Nanti juga boleh nge-DM ngobrol bareng di DPR ataupun mungkin di Balai Ormawa di Gedung R. Nah mungkin cukup sekian ya Prim terkait pagelaran budaya ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Terima kasih. Untuk teman-teman juga terima kasih sudah menonton. Betul. Aku moderator sekaligus mewakili segenap tim. Sebelumnya mohon maaf banget karena mungkin banyak ke distract oleh suara-suara yang lewat atau mungkin apa ya, suasana di podcastnya tidak seperti biasanya. Biar tergerak, birokrasi biar tergerak. Waduh. Sebenarnya kita ingin beda. Biar mudah sih sebetulnya, biar akses studio gitu. Kita ingin kembali ke alam. Nah ya mungkin itu salah satunya lah ya. Jadi terima kasih sudah teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa cek IG pagelaran, IG Dema Fah, pokoknya sosial media Dema Fakultas Adab dan Humaniora. Stay tune terus dan bye-bye. Bye-bye. Subscribe. Nantikan di mode selanjutnya. Terima kasih. Sampurasun.